Qala sallallahu alaihi wasallam asra'u du'a ijabatu da'wah gaib li gaib, rawahu Abu Dawud. Di mana salah satu hal yang menyelamatkan kita adalah dengan kita memperbanyak doa. Ya, doa juga untuk saudara-saudara kita al-mu'minin. Kita doakan keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Nah, karena doa tersebut insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertepatan kalau kita memperhatikan di dalam ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana Allah ketika menjelaskan tentang bulan Ramadan kemudian Allah sebutkan fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya, ibadi anni, tentang Allah, di mana Allah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, Allah berikan tanda alamat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah mengabulkan harapan kita. Jadi ini dijadikan kadar, ya, kadar kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita berdoa, kita minta, kita mohon, diijabah doa kita. Ya, ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka penuhilah panggilan Allah, jawablah panggilan Allah, dan berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bertanya di mana Allah, kata Allah fa inni qarib. Allah nggak sebutin tempat, Allah nggak sebutkan tempat, di sana di sini nggak. Fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ya, ujibu da'wata da'i, aku menjawab doa orang-orang yang meminta, yang memohon, yang mengemis kepada Allah. Maka penting kita minta, kita mohon, kita ngemis, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di malam Jumat seperti ini. Makanya hadirin hadirat, kita perlu dengan doa, perlu dengan doa. Dan orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa bisa, orang yang merasa kuasa. Dia tidak mau meminta kepada Allah, dia tidak mau memohon kepada Allah, dia tidak mau mengemis kepada Allah, dia tidak mau berdoa kepada Allah. Ini orang-orang sombong, ya, merasa mereka berkuasa. Tapi kita yang lemah, kita yang miskin, kita yang fakir di hadapan Allah, kita yang tak punya kuasa, kita perlu meminta pada Allah, kita perlu memohon kepada Allah, kita perlu mengemis kepada Allah. Nah, ketika kita memohon pada Allah, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan menjawab doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah padaku, akan aku kabulkan. Jadi sudah janji Allah, siapa yang minta, siapa yang mohon, siapa yang mengemis, pasti dikabulkan oleh Allah. Ini janji Allah. Cuma memang masing-masing orang ada tahapannya dalam berdoa. Ada yang ketika angkat tangan langsung dikabulkan oleh Allah, ada yang doa sehari baru dikabulkan, ada yang seminggu baru Allah kabulkan, ada yang sebulan baru Allah kabulkan, ada yang setahun. Coba kadang-kadang kita renungi, kita berada di dalam posisi kita punya masalah, kita punya problema, kita berdoa, kita sudah minta, kadang kita nggak sabar, kita langsung bilang kok doa saya nggak dikabulkan, padahal mungkin dalam sebulan baru Allah kabulkan, yang setahun baru dikabulkan. Bahkan ada gambaran pengantin laki sama perempuan minta sama Allah biar diberi keturunan soleh solehah, penghulunya doain, orang tua wali laki wali perempuan doain lagi, tamu yang hadir dalam pernikahan doain biar dapat keturunan. Tapi ada di antara mereka yang 10 tahun belum Allah berikan, baru dikasih sama Allah. Ada yang 15 tahun baru diijabah doanya. Ada. Ya, makanya kita jangan pernah putus asa. Minta, 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 jangan putus asa. Mohon, mohon, mohon sama Allah, jangan berhenti. Ya, kadang bisa saat ini dikabulkan, kadang bisa besok. Sama seperti kita hadir di majelis, kita selalu berdoa, ya Allah,
perbaiki keadaan saya, perbaiki hubungan saya denganmu. Ya Allah, rubahlah kesulitan saya menjadi kemudahan. Barokah majelis. Mungkin nggak saat ini dapat hidayah, dapat petunjuk, hati kita terketuk lembut. Mungkin di majelis yang besok, di majelis yang lusa, di majelis yang berikutnya, kita nggak pernah tahu. Sampai Sayyidina Hasan Al-Basri saja mengajarkan kita untuk beristighfar. Beristighfarlah kamu di rumah, beristighfarlah di tempat sholatmu di masjid, di musola, beristighfarlah kamu di pasar, beristighfarlah kamu di jalanan, karena kamu tidak pernah tahu kapan Allah mengabulkan istighfarmu dan mengampuni dosamu. Bisa jadi istighfar kamu yang di jalanan itu yang Allah kabulkan, bisa jadi istighfar kamu yang di pasar itu yang Allah kabulkan. Sama ketika kita berdoa setiap waktu kita, setiap selesai sholat, berdoa di waktu malam, berdoa setiap mau makan, berdoa setiap mau tidur, berdoa ketika kita pakai pakaian. Bahkan ada doa-doa yang luar biasa ketika kita mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, beri keberkahan dari apa yang kami dapati dari rezeki ini, dan selamatkan kami dari api neraka. Makan tapi minta doanya biar diselamatkan dari api neraka. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin ketika kita makan kita ingat pada Allah, kita berdoa minta pada Allah, di saat itu dikabulkan oleh Allah, kita nggak pernah tahu. Bahkan kalaupun tidak dikabulkan di dunia, Allah sudah janjikan pasti dikabulkan, akan dikabulkan oleh Allah di akhirat. Mungkin ada orang yang berdoa minta, ya Rob, dia minta pada Allah, ya Allah kabulkan doa saya. Minta apa yang dia minta, Allah tidak kabulkan. Mungkin karena kesalahannya, atau kekhilafannya, atau dosa yang pernah dia perbuat, sehingga Allah tidak kabulkan semasa hidup dia di dunia, tapi doa itu dikabulkan nanti di akhirat untuk menebus kesalahannya. Jadi ada hamba Allah nanti di hari kiamat, ketika dia banyak dosanya, banyak kesalahannya, timbangan dosanya berat, tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali apa? Ternyata ada doa-doanya selama dia hidup di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah, Allah kabulkan di saat dia di akhirat nanti. Dijadikan penebus dari setiap dosa-dosanya tuh. Bawakan doa-doa hambaku yang belum dikabulkan, jadikan penebus daripada dosa-dosa tersebut. Tapi pasti dikabulkan, pasti. Iblis saja minta dikabulkan. Iblis minta dikabulkan, padahal iblis tidak patuh pada Allah di saat itu. Hati-hatilah. Iblis tidak patuh di saat itu. Allah perintahkan sujud, dia nggak mau sujud, tapi dia minta. Ya, Allah kabulkan. Allah ijabah permintaannya. Kalau iblis saja yang tidak patuh pada Allah dikabulkan permintaannya, bagaimana hamba-hamba Allah yang patuh? Bagaimana hamba-hamba Allah yang mau taat? Bagaimana hamba-hamba Allah yang mau sujud pada Allah? Bagaimana hamba-hamba Allah yang tulus kepada Allah, yang ikhlas? Pasti dikabulkan. Ada saatnya, ada waktunya. Nah, makanya jangan pernah kita putus asa. Intinya jangan putus asa minta. Apalagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan ada doa-doa yang diijabah, waktu-waktu diijabah. Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah. Makanya diantaranya kita harus memperbanyak doa tuh ketika kita puasa. Ketika kita puasa tuh perbanyak doa, karena doa di waktu puasa tuh diijabah oleh Allah. Begitu juga di waktu kita mau berbuka puasa. Dengan bahagianya kita, senangnya kita tuh doa mau buka puasa tuh diijabah oleh Allah. Ya, begitu juga di waktu malam-malamnya. Ada riwayat dikatakan di waktu sahur. Ya, di waktu sahur itu memang waktu sahar. Waktu sahar itu walaupun bukan bulan puasa, bukan bulan Ramadan, diijabah doa kita. Dalam riwayat Al-Hakim, Allah memanggil hambanya, aina min mustaghfirin, aina min taibin, aina min talibi hajatin. Mana yang minta ampunan, mana yang ingin bertaubat, mana yang minta hajat, ya akan aku kabulkan, aku ampuni, aku berikan taubat. Waktu malam. Nah, ini beruntung nih. Kalau di luar bulan Ramadan biasanya susah berdoa di waktu sahur. Kalau waktu sahur banyak berdoa. Waktu sahur sempetin kita berdoa. Kan hampir semua orang bangun waktu sahur, hampir semua. Ya, hampir semua orang bangun. Ya adalah yang kelewatan sahur, ada, wajar. Tapi hampir semua orang bangun waktu sahur. Waktu tersebut waktu diijabah oleh Allah. Ya, kalau kita enggak kan, bangun sahur, iler masih di sini nyari makanan kita. Doa tuh waktu tersebut. Kalau perlu
basuh muka, ambil air wudhu, basuh muka kita semua, sholat 2 rakaat, minta sama Allah.